Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kerom, Dr. Honor Kausal Herman Ateyoko, SIP, meminta agar pemerintah daerah Kabupaten Kerom melihat kembali RPJMD Kabupaten Kerom tentang tata ruang wilayah, khususnya dalam hal penanganan masalah banjir. Kabupaten Kerom sebelum terjadi pelantikan bupati, saya sudah sempat menyampaikan kepada Bupati Markum dengan Wakil Bupati Peter Kusbagir. Banjir yang kemarin itu kan sudah fenomena alam. Tetapi secara tanggung jawab Bupati dan Wakil Bupati berkoordinasi dengan pemerintah Kota Jayapura, pemerintah provinsi. Karena dampak daripada sungai-sungai besar yang ada di wilayah Kerom yang masuk ke wilayah Kota Jayapura itu hanya satu, dia masuk semua di Kalitami, Sungai Bewan, Sungai Prau, Kalimur, belum lagi anak-anakan kali yang lain. Semua bermuara di Tami. Sama dengan Skamto. Ini dua sungai besar. Skamto juga masuk ke Tami. Tami bawa kemana? Tami bawa ke laut. Kita punya lokasi itu kan lokasi arso, pada umumnya kan dia bentuk kuali tapi lonjong lebar. Tapi saya kalau Skamto benar dia kuali bulat. Tapi dampak banjir itu sangat kecil untuk Skamto. Tapi arso ini kan paling banyak, pula juga manusia. Das Tami itu sudah dimasukkan dalam status das. Kami sudah pernah bahas beberapa tahun lalu bicara soal das Tami dan das Mamrama. Sekarang kita kembali bicara banjir. Tinggal Pemda, Bupati dan Wakil Bupati periode kemarin yang masih status aktif. Penanganan koordinasi itu bagaimana dengan Kota Jayapura? Saya sudah berapa puluh tahun yang lalu masih anggota DPR Kerom. Saya pernah turun sampai ke Bendungan Tami. Ada kayu gelondongan yang dibawa dari bibir sungai Tami dan Sungai Skamto. Ini kan mengakibatkan tumpuan sampah di bibir bendungan atau di pintu bendungan. Tinggal pemerintah kabupaten dan pemerintah Kota Madya Jayapura berkoordinasi dalam penanganan ini. Dulu BIP saya minta kepada Komisi D Provinsi Papua pada saat itu, Saudara Demas Pati sebagai Ketua Komisi D, turunlah ke lapangan. Dalam hal ini, lokasi Kali Skamto yang bermuara di Tami, itu kan banyak tumbuhan sampah. Kayu begitu diambil jadi masalah dengan kehutanan. Padahal kayu ini kan di bawah air. Begitu BIP ambil mau olah, kehutanan masuk, masalah hukum lagi. Nah sekarang saya harap Bupati terpilih sekarang dan Wakil Bupati fokus dulu. Saya harap Bupati terpilih sekarang dan Wakil Bupati tinjau dulu RPJM sesudahnya. Hingga lihat persoalan-persoalan yang seringkali terjadi di Arso dan sekitarnya. Dulu waktu saya ikuti RPJM-nya Yusuf Wali, masih menjadi bupati, daerah sepanjang jalan Arso ke Yowong, Skamto bawah ini ke Yowong, di tengah-tengah Jalan Trans Papua ini, itu ada areal yang sudah diperuntukkan menurut tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh Bupati Yusuf Wali. Dalam ruang tata wilayah itu dia mau bikin bentuk kantong-kantong air untuk penanganan banjir supaya jangan masuk ke lokasi warga. Pada akhirnya berbenturan juga dengan masyarakat adat.
Sedangkan wilayah yang dia mau ambil ini kan wilayahnya masyarakat adat. Betul kok kepala pemerintahan, tapi bicara fokus tanah itu tanah adat. Tanah adat. Sekalipun kau bilang bahwa itu tanah sudah ada sertifikat, no, tetap tanah adat. Nah sekarang masuk dalam perencanaan tata wilayah yang tadi saya katakan Yusuf Wali. Ini kan kajian Bapeda dari mana? Kajian Bapeda dari mana? Penempatan personil hari ini juga saya lihat tidak jelas. Karena kita menempatkan personil dalam kepala SKPD itu kan harus benar-benar mempunyai skill dan punya kemampuan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh bupati. Maka penanganan banjir hari ini itu juga ulah manusianya sendiri juga. Terus fokus terhadap pembukaan peremajaan lahan sawit. Karena saya ikuti ada peremajaan sawit juga yang mereka lakukan. Jadi untuk itu saya ngajak kepada pemerintah Kabupaten Kerom, dalam hal ini Saudara Peter Bagir dengan Wakil Kostasi, tidak usah Bapak berdua berangan-angan yang lain, karena tugas Bapak berdua hanya 3,5 tahun. Masyarakat sudah pilih Bapak berdua, jadi bagus sekarang fokus hal yang terpenting 100 hari kerja apa yang kalian buat. Hal yang tergampang dulu. Kalau mimpi yang panjang dengan masa jabatan kalian sudah tidak sesuai, karena kalian berakhir di 3,5 tahun. Masalah banjir yang sudah kedua kali ini kan aneh. Biasanya itu kan musiman itu setahun sekali, 6 bulan sekali, 5 tahun sekali, 10 tahun sekali, 2-3 tahun sekali, itu kan musiman. Tapi ini fenomena yang sekarang terjadi kan kita kaget. Hujannya kita kaget baru 1-2 hari, ternyata banjirnya sudah muncul lagi di Arso sudah tenggelam. Nah, lebih bagus saudara berdua, bupati dan wakil bupati terpilih, saya harap saudara berdua fokus dulu hal yang ada. Sebagai tokoh masyarakat, pemerhati kabupaten ini, yang juga sebagai pencetus kabupaten itu, saya rasa kewajiban saya untuk mengingatkan bapak-bapak berdua ini. Bapak-bapak yang menyangkut eksekutif bupati dan wakil bupati, 20 orang bapak-bapak yang ada di DPR dan ibu, yang juga sebagai legislatif. Kalian fokus utama dulu, selamatkan rakyat dulu. Jadi Bapak Bupati dan Wakil Bupati dan saudara-saudaraku di DPR, tolonglah, ya, cari yang hal-hal yang hari ini masyarakat jadi pusat perhatian terbesar itu di banjir. Coba kalian buktikan itu dulu. Saya kira untuk masalah banjir, saya kira Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati DPR kalian tinjau dulu RPJM yang ada.